Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan judul Posisi Al-Quran dan Hadis dalam Filsafat Pendidikan Islam. Baik, sebelum itu kita masuk ke pendahuluan. Pendidikan Islam merupakan sarana terpenting untuk membawa manusia kepada tujuan hidupnya. Dengan melalui pendidikan akan membawa kehidupan seseorang menjadi suatu pribadi yang mampu berdiri sendiri dan berinteraksi dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan waktu yang panjang. Bahkan telah dilontarkan suatu konsep yang membenarkan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup. Ini saya singkat. Kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana posisi Al-Quran dan Hadis dalam filsafat pendidikan Islam? Yang kedua, bagaimana pandangan Al-Quran dan Hadis terhadap filsafat pendidikan Islam? Pembahasan. Poin A, posisi Al-Quran dan Hadis dalam filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, Al-Quran dan Hadis sebagai dasar filsafat pendidikan Islam. Agar pendidikan dapat melaksanakan fungsinya, pendidikan memerlukan acuan pokok yang mendasarnya, yakni dengan Al-Quran dan Hadis. Yang akan kita bahas yang pertama kali yakni mengenai tentang Al-Quran. Sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran menjadi sumber pendidikan Islam pertama dan utama. Al-Quran merupakan petunjuk yang lengkap, pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Quran menduduki tempat paling depan dalam pengambilan sumber-sumber pendidikan lainnya. Sebagai kegiatan dan proses pendidikan Islam, haruslah senantiasa berorientasi kepada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran. Seseorang tidak mungkin dapat berbicara tentang pendidikan Islam bila tanpa mengambil Al-Quran sebagai satu-satunya rujukan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengacu pada sumber yang termuat dalam Al-Quran, dengan berpegang kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, terutama dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Dengan sikap ini, maka proses pendidikan Islam akan senantiasa terarah dan mampu menciptakan sebagai manusia berkualitas dan bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang dilakukannya. Selanjutnya mengenai tentang hadis. Hadis merupakan sumber ketentuan Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ia merupakan penguat dan penjelas dari berbagai persoalan, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang dihadapi dalam persoalan kehidupan kaum muslim yang disampaikan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dapat dijadikan landasan pendidikan Islam. Kedudukan hadis dalam kehidupan dan pemikiran Islam sangat penting, karena di samping memperkuat dan memperjelas berbagai persoalan dalam Al-Quran, juga memberikan dasar pemikiran yang lebih konkret mengenai penerapan berbagai aktivitas yang masih dikembangkan dalam kerangka hidup dan kehidupan umat Islam. Contoh yang telah ditunjukkan Nabi atau kita sebut dengan hadis merupakan sumber dan acuan yang dapat digunakan umat Islam dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Meskipun secara umum bagian terbesar dari syariah Islam telah terkandung dalam Al-Quran, namun muatan tersebut belum mengatur berbagai dimensi aktivitas kehidupan umat secara terperinci. Penjelasan syariah yang dikandung Al-Quran sebagian masih bersifat global. Untuk itu, diperlukan keberadaan hadis Nabi sebagai penjelas dan penguat bagi hukum-hukum Qur'aniyah yang ada, sekaligus sebagai petunjuk atau pedoman bagi kemaslahatan hidup manusia dalam semua aspeknya. Dari sini dapat dilihat bagaimana posisi dan fungsi hadis Nabi sebagai sumber pendidikan Islam yang utama setelah Al-Quran. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.